kita lanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu nomor urut 8 kepada Bapak Jaka Wahyana. Nomor urut 8 keterwakilan dari Dusun 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kurang dhuwur. Ya, ini tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Panitia Pemilihan BPD Desa Bangunmulya, Bapak Kamtibnas, dan bapak-bapak semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa marilah kita yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, yang selalu melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Terkhusus pada malam hari ini kita semua masih bisa menikmati yang namanya nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat iman, sehingga bisa hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya dari awal hingga akhir zaman nanti. Perkenalkanlah, nama saya kalau di Jawa Joko Wahyono, kalau di Kalimantan Jaka Wahyana, kalau di Bali Made Jaka Wahyana, kalau di Amerika Jack. Ya itu seperti itu. Makanya kalau di Bangunmulya ini udah maju banget, panggilannya Pak Jack. Saya dari Dusun 1, termasuk calon BPD yang paling senior. Kalau bahasanya yang lebih terhormat gitu ya, jangan tua lah ya, yang senior. Makanya saya nggak langsung ngomong, saya pakai tag, takut salah, memorinya rotok gimana gitu ya. Misi saya ya, mewujudkan BPD yang mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merancang serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa menuju pemerintah yang transparan, adil, tanpa diskriminasi. Berarti kemarin ada diskriminasi? Ada. Berarti ada yang nggak transparan? Ada. Tapi kemarin masih banyak yang tidak dikupas habis. Saya LPM, saya tahu banyak, gitu ya. Makanya saya mau mencalonkan diri. Motivasi saya adalah sisa umur saya kalau bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya akan sumbangkan. Terus terang, saya bukan orang kaya, tapi kalau untuk hidup anak istri saya, insya Allah cukup dan berkah gitu ya. Makanya saya ingin menyumbangkan pemikiran saya untuk Desa Bangunmulya. Misi yang pertama adalah misi normatif, yaitu meningkatkan peran BPD dalam kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ya termasuk tadi sinkronisasi dari unsur-unsur semua, itu normatif gitu ya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya di setiap kegiatan pemerintah atau pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menyambut IKN. Selama ini Desa Bangunmulya rapat orangnya ya itu aja. Kita perlu bongkar, kita perlu tambah. Kalau hanya 30, kita perlu 150 orang untuk dalam acara rembuk desa. Maka biar partisipasi warga Desa Bangunmulya itu lebih besar, artinya tidak ada bahasa kita ditinggal. Itu kalau saya dipercaya nanti jadi BPD ya, minimal rapat besar atau rembuk desa itu 100 orang itu minimal, dan itu tidak mudah.
Pengalaman saya di mengelola orang lebih dari 23 tahun, mudah-mudahan bisa dan mampu, ya. Terus yang ketiga, misi saya menggali dan meningkatkan percepatan pembangunan sesuai potensi desa. Saya udah sering cerita sama Kadus 1, Kadus 2, dipotret desanya itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya sudah 2 periode kepala desa, pembangunannya ya seperti ini aja, mengandalkan ADD dan DD. Mau 20 tahun nggak akan maju. Kita harus berubah. Pak Sik tahu caranya, tahu. Kalau saya bisa jadi ketua BPD, saya kondisikan dan harus bisa. Bangun Mulya harus keluar dari zona nyaman. Ya. Terus misi yang keempat adalah merubah pola pikir. Termasuk pemerintah desa harus dirubah pola pikirnya dan warga desa Bangun Mulya harus dirubah pola pikirnya. Selama ini kalau kita rembuk desa itu kalau sudah pas yang mau dibangun itu punya yang dibangun dari pemerintah daerah, desa nggak berani sama sekali. Itu punya kabupaten, Pak. Itu bisa dan sangat bisa. Kalau kepala desa ngomong situ mending nggak usah jadi kepala desa, gitu loh ya. Jadi harus dirubah pola pikirnya, dari desa harus dirubah pola pikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus dirubah pola pikirnya. Pola pikir yang bagaimana? Selama ini terlalu enak dengan uang 300.000 dari dewan mana-mana. Kita tidak tahu rumahnya, kita tidak tahu nomornya. Saya tidak benci atau di apa, tapi kita mulai tahun 2024 harus punya anggota dewan dari Bangun Mulya. Dan semua harus sadar, selama kita tidak punya anggota dewan dari Bangun Mulya akan sangat ketertinggalan dengan desa-desa yang lain. Nanti dari partai apa silahkan, siapa orangnya monggo, tapi warga harus mulai berpikir seperti itu. Kalau kita dari luar, jangankan mencari orangnya, ditelepon aja nggak diangkat, nyari rumahnya nggak tahu kalau minta aspirasi kita. Tapi kalau orang Bangun Mulya yang jadi anggota dewan, kita tahu rumahnya, datangi rumahnya, nggak pagi siang, nggak siang malam, gedok. Ini untuk Bangun Mulya. Jadi memang untuk BPD yang ke depan saya kira akan lebih berat. Biasanya orang-orang yang seperti saya dimusuhi, dan itu tidak sekali dua kali. Waktu saya nyalon kades dulu juga sudah ada. Yang penting kadesnya bukan Pak Jack. Kenapa orangnya nggak bisa diengkok-engkoi seperti itu? Saya tidak masalah seperti itu, dibenci orang-orang yang seperti itu tidak masalah. Saya semua curahkan untuk desa Bangun Mulya, untuk pembangunan desa Bangun Mulya, terutama dalam waktu dekat IKN mau jadi atau mau datang ke Penajam Pasir Utara, kita mau jadi penonton kalau nggak ditingkatkan sumber daya manusianya. Jadi itu sekilas ya, masih banyak yang saya ceritakan di sini, namun saya nggak akan panjang-panjang. Saya perlu dukungan semua masyarakat desa Bangun Mulya. Kalau percaya dengan Pak Jaka Wahyana atau Pak Jack, pilih nomor 8 dari Dusun 1. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.